Assalamualaikum, video ini dibuat untuk memenuhi UAS Kalkulus 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik pengintegralan. Dalam teknik pengintegralan ada 4 topik ya. Dan yang pertama akan saya jelaskan yaitu integral parsial. Ini adalah formula integral parsial. Dengan keterangan pilih U yang turunannya lebih sederhana. Contohnya, hitung integral xe pangkat x dx. Kita misalkan U-nya adalah x, maka turunan dari x, du, sama dengan dx. Lalu, dv sama dengan ex, dx, ini ex, dx. Maka integral dari dv yaitu v sama dengan ex. Sehingga ini sudah diketahui u, du, dv sama v. Jadi tinggal masukkan ke formula ini. Tulis dulu soalnya, lalu masukkan yang pertama u yaitu x, lalu v yaitu ex, kurangi integral v yaitu ex, du yaitu dx, lalu selesaikan dan ini hasilnya. Integral parsial juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Ini contohnya. Integral x kuadrat sin x dx. Yang pertama diintegral parsialkan sekali yang ini. U-nya yaitu x kuadrat, turunan u, du sama dengan 2x dx. Lalu dv-nya adalah sin x dx, integral dv yaitu v sama dengan min cos x. Jadi dimasukkan dulu seperti formula min x kuadrat kali cos x. Ini itu x kuadrat dikali min cos x. Jadi x kuadratnya min. Tambah 2 integral x cos x dx. Tapi ini integral ini masih belum bisa terpecahkan. Jadi diparsialkan lagi. Misalkan U-nya x dan dv-nya adalah cos x. Lalu dimasukkan lagi ke formula. Pertama tulis dulu yang atasnya. Lalu dalam kurung masukkan ke formulanya. Sama dengan min x kuadrat cos x tambah 2x sin x plus 2 cos x plus c. Itu hasilnya. Selanjutnya yaitu tentang integral fungsi trigonometrik. Dalam integral fungsi trigonometrik ada 3 bentuk soal. Yang pertama yaitu integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Untuk n ganjil, sin pangkat nx sama dengan sin x kali sin pangkat n min 1x dan cos pangkat nx sama dengan cos x kali cos pangkat n min 1x. Dan gunakan identitas sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dan untuk n yang genap, sin kuadrat. Dan untuk n yang genap, sin pangkat n x sama dengan sin kuadrat x kali sin pangkat n min 2x dan cos pangkat n x sama dengan cos kuadrat x kali cos pangkat n min 2x. Dan gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Bentuk selanjutnya yaitu integral sin pangkat m kali cos pangkat n x dx.
Jika N atau M ganjil, keluarkan sin X atau cos X dan gunakan identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jika M dan M genap, tuliskan sin pangkat MX dan cos pangkat NX menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Bentuk yang terakhir yaitu integral tan pangkat M X sekan pangkat N X dx dan integral kotangen pangkat N X kali kosekan pangkat M X dx. Gunakan identitas tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1 dan kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1 serta turunan tangen dan kotangen. D dalam kurung tangen, turunan dari tangen X sama dengan sekan kuadrat XD dan turunan dari kotangen X sama dengan min kosekan kuadrat X dx. Selanjutnya yaitu substitusi trigonometri. Dalam substitusi trigonometri ada 4 bentuk. Ini ada 3 dan yang keempatnya itu X-nya bentuk akar. Langsung saja. Yang pertama integral memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Misal X-nya yaitu A sin T. Contohnya integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx. Dari sini bisa dicari X yaitu 5 sin T. Dan jika X kuadrat yaitu 25 sin kuadrat T. Turunan dari X yaitu dx sama dengan 5 cos T dt. Lalu tinggal substitusikan saja ke soal. Menjadi akar 25 min 25 sin kuadrat T dikali 5 cos T dt. Ini dari dx per 25 sin kuadrat T. Sama dengan integral 25 ini dikeluarkan menjadi 25 dikali 1 min sin kuadrat T per 5 sin kuadrat T. 25 ini keluar dari akar menjadi 5. Akar 25 kan 5. 5 per 5 sama dengan 1. 1 min sin kuadrat T ini adalah cos T. Diketahui dari rumus identitas. Jadi cos T di sini dikali cos T di bawah ini. Jadi cos kuadrat T per sin kuadrat T dt. Hasilnya yaitu integral kotangen kuadrat T dt. Kotangen kuadrat T itu sama dengan kosekan kuadrat T min 1. Dan hasilnya yaitu min kotangen T min T plus C. Ini adalah segitiganya. Untuk menentukan posisinya itu dari X ini bisa sin T sama dengan X per 5. Sin itu depan miring. Jadi X per 5. Nah, ini dari sini kotangen T itu min kotangen T itu yaitu X per Y. X-nya yaitu ini. Jadi ditulis akar 25 min X kuadrat. Y-nya ini. Itu X. Min T.
Dari sini juga masih bisa diketahui T-nya. Jadi T sama dengan sin inverse min 1 dikali X per T. Ini sin min 1 kali X per T plus C. Selanjutnya yaitu integran memuat bentuk akar A2 plus X2. Selanjutnya yaitu integran memuat bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat. Misal X-nya yaitu A tan T. Contohnya ini, lalu seperti tadi, tinggal disubstitusikan. Lalu ini untuk tan itu kan depan samping. Jadi X per T depan samping. Seperti tadi. Lalu ini bentuk ketiga, integran memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Misalkan X-nya yaitu A sekan T. Ini contohnya. Lalu ini segitiganya, ini hasilnya. Selanjutnya ini yang keempat, yaitu substitusi bentuk akar. Integran yang memuat akar dari N AX plus B, misal U-nya yaitu akar dari N AX plus B. Lalu ini contohnya, dx per 2 plus 2 akar X. Akar X ini kita misalkan menjadi U. Jadi U sama dengan akar X. U kuadrat sama dengan X. Lalu diturunkan implisit menjadi 2U kali du per dx sama dengan 1. Lalu hasilnya menjadi dx sama dengan 2u du. Lalu substitusikan ke soal sama dengan integral 2u du. Ini dx-nya 2u du per 2 tambah 2 u. Karena x kuadratnya itu sama dengan u. Lalu sama dengan ini semua 2-nya dibagi 2. Jadi U per U tambah 1 DU. Lalu ini dirubah penulisannya menjadi U tambah 1 min 1 per U tambah 1 DU. Dan hasilnya bisa menjadi integral 1 min 1 per U plus 1 DU. Integral dari 1 yaitu U min 1 per U tambah 1 itu sama dengan ln. Jadi U min ln U plus 1 plus C. Ini bentuknya masih pemisalan karena masih U. Jadi masukkan lagi akar X-nya. Dan hasil akhirnya yaitu akar X min ln 1 tambah akar X plus C. Selanjutnya dan yang terakhir dalam materi teknik pengintegralan yaitu integral fungsi rasional. Dalam integral fungsi rasional, jika kita memiliki integran berbentuk fungsi rasional atau contohnya yaitu Px per Qx, di mana P lebih kecil dari Q, ada 4 kasus dari pemaktoran Q. Yang pertama, linear tidak berulang. Kasus yang pertama linear tidak berulang, contohnya adalah Qx sama dengan A1x plus B1 kali A2x plus B2 dan seterusnya. Jadi si penyebutnya itu berbeda dan naik 1 dengan konstanta A1, A2 sampai AN adalah konstanta yang dicari. Yang kedua ada kasus linear berulang. Jadi si penyebutnya itu sama, tapi pangkat dari penyebutnya itu bertambah. Berbeda. Ini
dengan konstanta A1, A2 sampai AP yang akan dicari. Kasus ketiga yaitu kuadratik tak berulang. Berbeda dengan linear tadi, kuadratik memiliki penyebut dengan kuadrat. Jadi penyebutnya ada kuadratnya. Lalu tidak berulang di sini berarti setiap bentuk pecahannya itu berbeda. Dengan A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN adalah konstanta yang dicari. Dan yang terakhir adalah kuadratik berulang. Yaitu seperti tadi, penyebutnya ada kuadrat, tetapi menggunakan pemfaktoran yang sama, penyebut yang sama, tapi berbeda pangkatnya, di mana A1, A2 sampai AP, dan B1, B2 sampai BP adalah konstanta yang dicari. Pembahasan kedua yaitu tentang integral lipat 2. Misalkan bidang Z adalah fungsi dari X, Y. Z itu ini. Terdefinisi pada R. R ini kotak. Merupakan suatu persegi panjang tertutup. Yaitu R sama dengan himpunan dari X, Y. Di mana X lebih besar dari A. Dan lebih kecil dari B. Dan Y lebih besar dari C dan lebih kecil dari D. Dari poin nomor 1, bentuk partisi selang AB dan selang CD menjadi N bagian. Nanti si R ini akan dibagi menjadi partisi kecil-kecil. Salah satu contohnya yaitu ini, XK dan YK, yang berada pada tengah-tengah antara A dan B dan C dan D. Lalu dibentuk jumlah rimannya. Jika N menuju tak hingga, diperoleh limit jumlah riman. Jika limit ada, maka Z sama dengan fungsi dari X, Y terintegralkan riman pada R ditulis sebagai berikut. Definisinya jadi, misalkan f suatu fungsi 20 ubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, jika limitnya ada, kita katakan f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjutnya, integral lipat 2 di daerah R dari f xy dA yang disebut integral lipat 2f pada R diberikan oleh sebagai berikut. Arti geometri integral lipat 2. Jika Z sama dengan fungsi X, Y itu kontinu dan fungsi X, Y lebih besar atau sama dengan dari 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 dari fungsi X, Y dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas R. Jadi ini menyatakan volume di antara bidang Z dan bidang R. Menghitung integral lipat 2. Jika fungsi X, Y lebih besar atau sama dengan dari 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Yang pertama, metode sejajar bidang XOZ. Ini irisannya dan sejajar pada bidang XOZ.
Ini irisannya disebut AY dan ini persamaannya. Lalu ini persamaan awalnya seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa AY sama dengan integral dari fx, y dx. Karena ini sejajar bidang XOZ. Jadi untuk mencari volume bisa menggunakan integral lipat 2. Lalu metode yang kedua, sejajar bidang YOZ. Ini sejajar dengan bidang YOZ. Ini AX-nya. Sama seperti yang tadi, bedanya ini DY baru DX. Kalau tadi DX dulu baru DY. Ini contohnya, hitung integral lipat 2 berikut ini. Integral lipat 2 pada R, X kuadrat tambah 2Y kuadrat dA. Di mana R sama dengan himpunan dari X, Y, di mana X-nya dari 0 sampai 6 dan Y-nya dari 0 sampai 4. Integral lipat 2 sama seperti pengintegralan biasa, tapi 2 kali. Nih, yang pertama mengintegralkan Y-nya. Ini DY, karena awalnya DY, DX, jadi Y-nya dulu. Jadi seperti ini, lalu selesaikan. Lalu diintegralkan X-nya, lalu selesaikan. DY dengan DX-nya bisa dibalik. Ini contoh jika dibaliknya, seperti ini. Hasilnya sama. Selanjutnya yaitu sifat integral lipat 2. Sifatnya ada 4. Yang pertama, jika ada konstanta dalam integral bisa dikeluarkan. Keluarkan. Yang kedua, jika dalam integral ada penjumlahan bisa dipisah jadi 2 integralnya. Lalu ini juga jika R sama dengan R1 tambah R2, R itu yang bangun tadi yang di bawah, bisa dipisah juga. Lalu jika fx, y kurang dari gx, y, maka integralnya juga sama. Fx, y kurang dari gx, y. Selanjutnya integral lipat 2 atas daerah Semarang. Ada 2 tipe. Tipe yang satu yaitu si y-nya itu titiknya itu tidak konstanta, jadi tidak jelas. Sedangkan si x-nya jelas, yang tipe 2 sebaliknya. Yang tipe 1 ini contoh gambarnya, lalu ini domainnya. Jadi integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung seperti persamaan berikut. Jadi si integral yang batasnya itu konstanta dua-duanya itu harus diintegralkan paling akhir agar lebih mudah. Ini ada aturannya. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D yang tadi. Dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu mengubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan dapat memudahkan. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus menggambarkan daerah integrasi. Jadi kita harus membuat dulu ini untuk mengetahui mana yang harus duluan, dx dulu atau dy. Contohnya ini. Hitung integral lipat 2 2y e pangkat x dA. R-nya dibatasi x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan sumbu y.
Ini gambarnya, lalu ini domainnya. Integralkan dulu dx, setelah itu dy, baru dapat hasilnya. Selanjutnya adalah integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Misalnya ada soal seperti ini dengan domain seperti ini. Dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, ini bisa diganti menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Di mana gambar dalam grafik kartesiusnya adalah lingkaran. Lalu hubungan antara kartesius dengan kutub yaitu sebagai berikut. Transformasi kartesius ke kutub. Misalnya ada z sama dengan fungsi dari x, y terdefinisi pada persegi panjang kutub D. Ini domainnya. Yang pertama buat dulu grafik sumbu kutubnya, grafik kutubnya, lalu ambil partisi kecil. Kalau ini untuk lebih jelasnya, pandang satu partisi kecil persegi panjang kutub delta AK. Luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah theta r kuadrat. Jadi untuk mencari luas partisi ini yaitu dengan mencari luas juring semuanya, lalu dikurangi dengan luas juring dari delta theta. Selanjutnya, sehingga integral lipat 2 dk untuk fx, y dA sama dengan integral lipat 2 d dengan batas dp untuk f r cos theta, r sin theta, r dr d theta. Ini r cos theta itu x, r sin theta y, seperti yang tadi hubungannya. Lalu ada contoh, ini contohnya. Ini soal yang tadi diketahui gambarnya lingkaran, lalu diganti dari kartesius menjadi kutub. Nah, jadi x menjadi r, y menjadi theta. Lalu diselesaikan dengan integral lipat 2 dengan batas yang telah ditentukan ini. Ini hasilnya. Integral lipat dalam kutub atau polar juga ada di atas daerah sembarangnya. Jadi ada yang R-nya itu tidak jelas, sedangkan theta-nya itu jelas, konstanta dari alfa sampai beta. Sedangkan R-nya itu dari theta 1 theta ke theta 2 theta, atau sebaliknya. Materi terakhir yaitu tentang integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Jadi dilakukan integral sebanyak 3 kali. Notasinya adalah ini. Integral lipat 3 itu sama seperti integral lipat 2. Seperti tadi, melakukan ini dulu, membuat partisi kecil, lalu bentuk jumlah Riemann. Jika ada limit, maka fungsi W sama dengan f x, y, z terintegralkan.
Nah, ini penulisannya. Jadi dari tadi yang partisi kecil itu membuat satuan atau variabel baru, yaitu xk, yk, dan zk. Dan bisa dimasukkan ke dalam integral menjadi dx, dy, dz. Ini seperti ini. Ini contoh soalnya. Jadi melakukan 3 kali integral. Dx dulu, terus dy, dan terakhir dz. Integral lipat 3 juga ada pada daerah sembarang. Jadi misalkan ini ada benda padat sembarang di sini. Integral lipat 3 juga yang pada daerah sembarang. Ini contoh lainnya. Ini S-nya dalam daerah sembarang. Jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, S dibatasi oleh Z sama dengan C1 XY dan Z sama dengan C2 XY, dan proyeksi S pada bidang XOY dipandang sebagai daerah jenis 1, maka ini. Jadi S, X, Y ini adalah proyeksi dari bidang sembarang yang di atas ini. Lalu bisa dicari menggunakan persamaan berikut dengan catatan si pengintegralan terakhir batasnya harus konstanta. Seperti integral lipat 2 tadi. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.